Ya, Dan biar apa harus direkam, Ustaz? biar biar nanti kalau kalian sudah besar kalian bisa bisa ingat lagi, oh dulu aku pernah belajar sama Ustaz Ilham, tinggal lihat di YouTube Cahaya Quran gitu ya kan. Oh, iya, Ustaz. Coronanya udah selesai Oke, belum ya? cetakan presentasi. Halaman berapa, Tat? Oke. Halaman 82, silakan dibuka. Sudah ya? Ustaz, ngambil minum dulu boleh? Ya, silakan. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di hari ini kita akan belajar fikih ya, yaitu tentang ini hari Rabu tanggal 4 bersama Ustaz Ilham ya. Baik, lanjut. Ya, ini slide-nya. Kita lihat. Kita akan belajar tentang tata cara dan adab berdoa. Jadi doa itu ada adabnya dan ada caranya gitu ya. Jadi nggak cuma asal angkat tangan tapi harus ada adabnya dan caranya begitu ya. Selanjutnya ini siapa nih waiting room? Tahukah kamu apa itu doa? Doa adalah permintaan kepada Allah Ta'ala yang disampaikan oleh seorang hamba agar keinginan terwujud atau agar terhindar dari mara bahaya. Jadi kalau misalkan nanti ada soal, eh, yang dimaksud dengan doa, pengertian doa adalah kalian bisa jawab ini ya. Doa adalah permintaan kepada Allah Ta'ala yang disampaikan oleh seorang hamba agar keinginannya terwujud atau agar terhindar dari mara bahaya, begitu ya. Nah, kemudian kita lihat slide selanjutnya. Ya, jadi ini waqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb berfirman, berdoalah kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala nyuruh hambanya untuk berdoa. Niscaya aku akan kabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Hina dan hina dihina gitu ya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Yang nggak berdoa malah termasuk orang-orang yang sombong gitu ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala udah nyuruh kita berdoa nih. Kamu berdoa wahai hambaku. Ternyata ada hamba yang nggak mau berdoa, yang dia merasa kuat padahal dia lemah begitu ya. Kita lanjutkan. Kita masuk sekarang jenis-jenis doa. Ternyata doa itu ada jenis-jenisnya ya. Yang pertama adalah doa masalah, doa ul masalah atau doa permintaan. Seseorang berdoa kepada Allah Ta'ala dengan ucapan lisannya meminta kepada Allah Ta'ala agar mendapatkan kebaikan yang dia inginkan atau agar terhindar dari suatu keburukan bahaya. Contohnya doa kunut, doa di sepertiga malam terakhir, doa antara adzan dan iqomah, doa meminta suatu kebutuhan dan lain-lain. Jadi ada jenis pertama adalah doa masalah. Jadi ketika ada masalah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, doa ibadah. Semua jenis ibadah yang kita lakukan pada hakikatnya adalah doa. Buktinya orang yang sholat, puasa, zakat, haji, mereka berharap mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ada doa ibadah. Kemudian sekarang kita lihat tata caranya. Tata cara kalau kalian berdoa, berdoa dalam berdoa. Tata cara berdoa dalam doa gitu ya. Tata caranya yang pertama gimana? Pertama harus menghadap kiblat. Jadi diusahakan kalau kita mau berdoa itu kita lihat kiblatnya mana ya. Nah, jadi kita harus cari. Kemudian yang kedua mengangkat kedua tangan dengan telapak tangan terbuka, menempel di depan dada, tepatnya di pertengahan dada. Jadi ketika kita berdoa diangkat tangannya seperti ini ya. Kalian bisa lihat gambar Ustaz nggak? Bisa. Ya, bisa ya. Jadi ketika berdoa diangkat tangannya seperti ini. Jadi tandanya kita lagi berdoa begitu ya. Kemudian
memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Jadi adab yang pertama kita menghadap kiblat, kemudian yang kedua mengangkat tangan, kemudian kita yang ketiga adalah memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah SAW. Jadi kita memuji Allah gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita bisa sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala sampai akhir gitu ya. Kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian kita yang ke adab yang keempat adalah membaca doa yang kita minta gitu ya. Ya, ini ada teman kalian datang ya, Fatah ya. Oke. Azin. Ya, kamu duduk situ. Ya, kita lanjutkan dulu sebentar ya. Ini rekamannya diberi. Ini kita tadi sampai di sini ya. Sampai tata cara berdoa dalam doa. Yang pertama, setelah lagi menghadap kiblat, kemudian mengangkat kedua telapak tangan dengan telapak dengan terbuka menempel di depan dada, tepatnya di pertengahan dada. Suara Rasul kayaknya mantul-mantul. Silakan di-mute yang Zamid. Kalau masih ada yang buka suara. Ya, apa Burkon? Kita lanjut ya. Tadi saya keluar. Oh ya. Kita lanjut. Kemudian tata cara berdoa dalam berdoa yang ketiga adalah memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah SAW. Ustaz Mut Burkon ya. Oke, kita lanjut. Kemudian yang keempat adalah membaca doa yang kita minta. Jadi yang ketiga setelah kita berselawat kepada Rasulullah SAW, baru kita berdoa, ya Allah aku mau pingin hafalannya dimudahkan, aku pingin sesuatu di sini kalian berdoanya. Kemudian setelah kalian berdoa, adabnya lagi adalah berselawat kepada Nabi lagi setelah berdoa. Jadi setelah kalian minta doa-doa kalian berselawat lagi Allahumma sholli ala Muhammad sampai akhir gitu ya kan. Kemudian yang keenam, tangan kembali seperti semula tanpa mengusap wajah. Ya, yang ini terkadang kita kebanyakan orang ya habis berdoa dia ngusap wajah. Seharusnya enggak harus mengusap wajah ya, karena udah habis berdoa ya udah langsung turun tangan, enggak langsung biasanya kan orang habis berdoa amin habis itu dia ngusap wajah. Itu enggak kebanyakan orang kalian lihat ketika berdoa? Ya, benar. Ya, yang benar adalah nggak perlu ngusapkan wajah ya, karena contohnya nggak ada seperti itu begitu. Lanjut, itu tata cara berdoa dalam doa ya. Yang selanjutnya kita lihat. Tadi saya tiba-tiba keluar. Ya, yang baru buka modul bisa dilihat di modul halaman 83 ya. Kemudian ini berdoa setelah sholat wajib diperselisihkan ulama apakah ya disyariatkan atau tidak. Rasulullah SAW bersabda, mungkin di kalian nggak ada arti, nggak ada barisnya, tapi justru udah ada harokatnya. Kila ya Rasulullah SAW, ayu doa asma qala jawful lail akhir wa dubur sholawati maktubah. Izin ke kamar mandi. Ya, silakan. Jadi ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah SAW, kapan doa kita didengar oleh Allah?" Rasulullah menjawab, beliau bersabda di akhir malam, di akhir malam dan di akhir sholat wajib. Jadi setelah sholat wajib itu boleh untuk berdoa gitu ya. Dan di pertengahan malam itu sebagai jawful lail gitu ya. Kemudian selanjutnya, yang dimaksud akhir sholat wajib adalah sebelum salam, dan tidak terdapat riwayat bahwa Nabi SAW dan para sahabat merutinkan
berdoa meminta sesuatu setelah salam pada sholat wajib. Jadi doanya itu sebelum salam, setelah kita baca tahiyatul akhir, nah itu di situ ada doa, nah, ya kan? Bukan Kalau sebelum salam berarti ini ya waktu sujud terakhir ya. ya benar, waktu sujud terakhirnya setelah kita baca at-tahiyat, kemudian sholawat, kemudian ada doanya kan, nah di situ doanya. Oke, lanjut ya. Kemudian tata cara berdoa masalah sebelum salam, ini caranya ya dalam sholat. Jadi ketika kita sebelum salam itu ada doanya ya kan. Yang pertama, setelah selesai membaca tasyahud, membaca doa berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi setelah baca ini kalian boleh berdoa gitu. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka, neraka jahanam, fitnah kehidupan dunia dan setelah mati, serta dari kejahatan fitnah al-masih dajjal. Jadi setelah selesai membaca tasyahud, membaca doa berlindung dari 4 hal gitu ya. Lanjut. Kemudian setelah membaca doa-doa bebas yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebanyak-banyaknya. Jadi ketika tadi setelah Allahumma inni a'udzubika min adzabinar sampai akhir, baru kalian baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya gitu. Setelah itu salam ketika imam salam. Jadi kita nggak bisa doanya panjang-panjang. Imamnya udah salam ya udah kita ikut salam gitu ya. Kita nggak lanjut doanya habis baru ketika udah ketinggalan berapa menit baru kita salam, enggak. Jadi ketika imam sudah salam, kita ikut salam juga gitu. Itu cara-caranya ketika kita sholat doa sebelum salam gitu ya. Selanjutnya, di antara usaha yang bisa kita upayakan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Taala adalah dengan memanfaatkan waktu-waktu tertentu yang dijanjikan oleh Allah bahwa doa ketika waktu-waktu tersebut dikabulkan. Kita juga bisa berdoa di waktu-waktu mustajab ya, di waktu-waktu yang dikabulkan. Itu waktunya kapan aja? Nah, kita lihat waktu-waktu doa terkabulkan itu ada 10 ya. Pertama, pada sepertiga malam terakhir. Jadi ketika jam 3 atau jam itu sepertiga atau jam 2 gitu ya. Nah, itu waktu-waktu yang kebanyakan orang tidur, kita bangun sholat tahajud, kemudian kita berdoa di situ, insya Allah dikabulkan gitu ya. Kemudian waktu yang kedua adalah ketika berpuasa. Jadi kalau kalian ketika puasa Ramadan, puasa sunnah itu harus berbanyak berdoa. Kenapa? Karena itu waktu yang mustajab. Kemudian yang ketiga, di antara adzan dan iqomah. Wah, ini juga terkadang orang lupa ya ketika sudah adzan bukannya berdoa, bukannya sholat, malah dia main gitu ya kan. Seharusnya waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian yang keempat adalah pada malam Lailatul Qadar. Jadi pada bulan puasa di hari-hari ganjilnya biasanya, nah itu kalian banyak-banyak berdoa ketika kalian itikaf gitu ya. Kemudian yang kelima adalah ketika sujud dalam sholat. Ini juga waktu yang ketika sujud, setelah kita membaca doa sujud, kita boleh berdoa gitu ya di akhir sholat tadi. Kemudian ketika sebelum salam pada sholat wajib tadi yang kita bahas. Kemudian pada hari Jumat, di hari Jumat juga termasuk waktu yang mustajab ketika kita berdoa. Kemudian ketika turun hujan, jadi ketika turun hujan kita diharuskan berdoa. Kenapa? Karena di situ waktu yang terkabulkan. Kemudian ketika hari Arafah, ini kita kemarin ya. Kemudian ketika dizalimi orang lain, nah ketika kalian dizalimi orang lain, maka doa kalian ini mustajab ya. Jadi kalian boleh berdoa, tapi diusahakan doanya kebaikan ya, bukan malah doa untuk menyakitinya. Kenapa? Karena doa itu akan kembali kepada kita sendiri juga gitu. Ya, mungkin materi kita sudah selesai. Ada yang terakhir, ada yang mau ditanyakan sebelum kita sekarang kita masih ada setengah jam lagi. Silakan yang Umar, mau nanya apa Umar? Ustadz, Ya. kan itu ngatuskan dalam cara berdoa kan satu kan menghadap ya. Ya, kita lihat di sini cara menghadap kiblat ya. Terus ini orang kalau kan sebelum itu kan harus baca doa dulu tuh Tat. Itu harus menghadap kiblat atau enggak? Gimana pertanyaannya? Coba ulangin.
kan kalau kita tidur kan harus baca doa dulu Ustaz, doa mau tidur. Iya. Oh, Itu mah ketika mau tidur. itu harus menghadap kiblat kiblat atau enggak usah. Ya, kalau kita tidur itu juga ada disunah-sunahkannya ya, menghadap ke kanan gitu ya, baru kita berdoa. Dan diusahakan kalau kita bisa menghadap kiblat, tapi kalau misalkan nggak bisa ya udah menghadap kanan aja gitu ya. Ketika kita mau tidur. Ada lagi yang mau nanya? Itu Zakaria kan? Ya, Zakaria, silakan Zakaria. Ada tugas